Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi ibadah kebaktian di pagi hari ini secara online. Anak-anak Bu Ginting ini kangen banget sama anak-anak semuanya. Tapi kita bisa memulai kebaktian kita di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Anak-anak tahu enggak? Tuhan itu sangat mengasihi kita. Anak-anak mau enggak mendengarkan suara Tuhan? Wah, tentunya mau ya anak-anak ya. Ayo, kalau anak-anak mau mendengarkan suara Tuhan, ayo kita nyanyi, dengarlah kawanku. Dengan penuh sukacita ya anak-anak ya. Dengarlah kawanku, suara Tuhanku yang manggil kita sekalian datang pada Tuhan. Dengarlah kawanku, suara Tuhanku yang panggil kita sekalian datang pada Tuhan. Anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini, Tuhan telah bangunkan saya dengan keadaan sehat dan penuh sukacita. Tuhan, saat ini saya mengikuti kebaktian sekolah minggu secara online. Tolong saya Tuhan, agar saya dapat mengikutinya dengan sungguh-sungguh dan baik. Tuhan Yesus, saya ingin mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tolong saya, ajari saya Bapa, berikan kekuatan buat saya, agar saya dapat mengasihi Tuhan, mengasihi saudara-saudaraku. Terima kasih Tuhan Yesus, dan ampunkan segala dosa-dosaku Tuhan, agar saya patut memuji, menjadi anak-anak Tuhan yang setia selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, ayo, siapa yang mengasihi Tuhan Yesus? Wah, kayaknya anak-anak semua mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita juga mengasihi kita anak-anak. Semuanya tidak pernah dibeda-bedakan oleh Tuhan kita. Tuhan itu sangat sayang kepada kita. Anak-anak, mau enggak anak-anak seperti Yesus mengasihi? Mau enggak anak-anak mengasihi musuh kita, lawan kita? Anak-anak mau enggak mengasihi seperti Tuhan Yesus? Kalau mau, ayo kita bernyanyi, ku ingin seperti Yesus. Ku ingin seperti Yesus terhadap kawanku, tunjukkan kasih sayangmu pada lawanku. Tolonglah aku Tuhan menjadi anakmu yang selalu melakukan semua perintahmu. Ku ingin seperti Yesus terhadap kawanku, tunjukkan kasih sayangmu pada lawanku. Tolonglah aku Tuhan menjadi anakmu yang selalu melakukan semua perintahmu. Nah anak-anak, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami untuk kembali mendengarkan firman-Mu.
Tolong kami Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami supaya kami dapat mendengarkan dengan baik, sehingga firman-Mu boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, tolong kami untuk duduk dengan tenang sehingga kami betul-betul mengerti apa yang hendak Engkau tanamkan di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan pendengaran kami dan juga konsentrasi kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita, yaitu dari Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Dibuka ya Alkitabnya. Saya ulang, Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Kemudian untuk ayat hafalannya adalah dari Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jangan lupa dicatat ya, Matius 22 ayat 37 sampai 39. Tema hari ini ceritanya adalah mengasihi sesama seperti diri sendiri. Nah, ada satu lagu yang mengingatkan buat kita semua untuk mengingat hukum Tuhan yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu. Anak-anak, apakah kalian masih ingat ketika tokoh yang diceritakan pada minggu yang lalu? Di dunia binatang yang sungguh luar biasa, ceritanya bagus. Masih ingat siapa tokohnya? Kalau belum ingat, saya akan tunjukkan siapa. Ini namanya. Namanya siapa? Buhu. Betul sekali ya. Ada satu lagi. Ini siapa namanya? Toto. Betul, masih ingat ya. Ada satu lagi. Ini namanya siapa? Twiga. Betul. Ini adalah ketiga tokoh yang kemarin sudah diceritakan. Nah, kita mau tahu apa yang terjadi ketika mereka berada di suatu tempat, yaitu di danau ya, yang sangat tenang, tetapi tiba-tiba terjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, di saat yang cerah itu, kita ikuti ada apa dengan mereka. Twiga, lihat siapa yang sedang menuju ke sini. Entahlah apa yang sedang dipikirkan Buhu. Dia cemberut terus. Kasihan Buhu, kelihatannya dia susah sekali. Twiga, yuk kita mencoba menghibur dan membuat Buhu tersenyum. Buhu memang jarang tersenyum.
Dia sering mengeluh, tidak suka membantu teman, sehingga ia tidak memperhatikan banyak temannya. Sehingga sikapnya itu membuat dia tidak disukai oleh teman-temannya. Di mana buahku? Tadi ada di atas batu ini, tapi sekarang sudah tidak ada. Apakah kau yang mengambil, Ram? Buhu, jangan nuduh gitu dong. Aku tidak mengambil buahmu. Tidak mungkin. Masa buah itu bisa hilang sendiri? Toto tidak berdusta, Bu. Aku melihat si kera besar yang mencuri buahmu, bukan Toto. Sekarang tidak ada yang bisa dipercaya. Sungguh keterlaluan. Padahal aku sudah ingin sekali makan buah yang enak itu. Jangan merenggut terus, Bu. Ini hari yang indah dan cerah. Mari kita menikmati bersama-sama. Aku tidak suka sinar matahari. Kulitku sakit dan gatal. Kamu mesti tidak percaya. Napasku sesak, hidungku beringus. Awas, aku hendak bersin. Toto melompat turun dan menekan bibir Buhu. Terima kasih, Toto. Kalau aku bersin, mataku jadi berair. Dan Bu, coba lihat bunga-bunga itu, sedang mekar, indah sekali. Dan baunya harum, Buhu. Aku tidak suka bunga-bunga kecil yang kuning. Bunga itu membuat aku bersin. Lalu hidungku tersumbat, napasku juga sesak. Ya, kasihan sekali kau, Bu. Tetapi sekarang ayo duduklah sebentar sambil menikmati angin sejuk ini. Benar, enak sekali angin ini. Rasanya ada perbedaan besar. Benar, perbedaan besar itu karena angin menerbangkan serbuk bunga dan itu membuat hidungku gatal. Kamu tidak merasakan betapa sakitnya kalau aku bersin. Aku sudah cerita tentang telingaku. Karena jengkel, Toto melompat sambil berteriak. Bu, kalau kamu harus menderita tanpa mengeluh. Aku mau menderita tanpa mengeluh, asal semua tahu bahwa aku menderita. Kamu ya, Bu, binatang besar, gemuk, suka mengeluh. Kamu sedang memaki siapa? Ya kamu, Bu, siapa lagi? Perut dan punggung sakit. Sudahlah, mengapa kamu tidak berenang saja, Bu? Lihat tuh ke danau. Kamu kan jagoan renang. Gak mau. Di danau banyak binatang, tapi tidak ada yang ramah. Mereka tidak mau berteman dengan aku. Driga, aku melihat dik-dik si Kijang sedang berenang. Aku juga melihat batang pohon coklat terapung. Mana ada batang pohon di danau? Seluruh danau sudah kuperiksa. Ayo buka mulutmu dan berdebat lagi, Bu. Kamu memang tidak menyenangkan seperti si buaya. Apa? Buaya? Kamu juga melihat batang pohon itu, Dwiga? Ya, batang pohon itu makin dekat ke arah si Kijang. Itu bukan batang, itu buaya. Akan kuhajar kalau berani mengganggu Kijang. Buhu segera melompat ke danau dan berenang ke arah buaya itu. Dia akan mencegah buaya itu menggigit Kijang.
bisa berenang sangat cepat, dan dia bisa menggigit si buaya dengan mulutnya yang 2 kali lebih besar dari mulut buaya. Benarlah begitu. Buaya melihat Buhu, segera ia berenang ke arah lain. Toto menarik kegirangan karena Didik bisa menyelamatkan diri. Hore! Hidup Buhu! Hidup Buhu! Buhu berhasil menyelamatkan Didik si kijang. Aku bangga padamu, Buhu. Kamu lupa memikirkan dirimu sendiri dan mulai memikirkan temanmu. Kamu ternyata sangat mengasihi Dik-Dik, bukan? Buhu tersenyum dan merasa hari itu hari yang sangat indah. Didik si kijang berterima kasih kepada Buhu yang sudah menyelamatkannya. Sejak itu, Buhu selalu memperhatikan teman-temannya dan mengasihi mereka. Buhu tersenyum. Ternyata mengasihi teman itu menyenangkan, pikir Buhu. Nah, cerita ini mengingatkan kita akan cerita yang diceritakan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas 10 ayat 30-37. Suatu hari ada seorang ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus, apa yang harus dia lakukan supaya dapat masuk ke kerajaan surga? Jawab Tuhan Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu adalah hukum yang terutama kalau mau mengikut Tuhan. Berarti mengasihi Tuhan harus dengan sungguh-sungguh, juga harus mengasihi sesama manusia. Supaya jelas, Tuhan Yesus menceritakan sebuah cerita. Ada seorang Yahudi yang sedang berjalan menuju dari Yerusalem ke Yeriko. Jalan yang lurus, jalan yang harus dilalui berbatu-batu dan berbelok-belok. Tiba-tiba muncullah para perampok, dan perampok itu mengoyak, memukul, dan mengambil semua barang dan hartanya, bahkan bajunya juga. Orang itu tergeletak parah dan hampir mati. Kemudian lewatlah seorang pemimpin agama, kalau sekarang sama dengan pendeta. Ketika melihat orang yang dirampok itu, ia terkejut. Orang yang dirampok itu mengangkat kepalanya untuk minta tolong. Tapi si pemimpin agama bukannya mendekat, tapi justru membalikkan badannya, pura-pura tidak melihat, dan terus melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian, lewatlah pemuka agama, orang yang biasa melayani di rumah Tuhan. Ia melihat orang yang luka parah itu, tetapi ia justru menyingkir dan melewatinya begitu saja. Dan dia jalan dengan cepat. Akhirnya lewat seorang Samaria di jalan itu. Orang Samaria dan orang Yahudi sudah beratus-ratus tahun bermusuhan. Pasti dia tidak mau menolong orang yang sedang terluka itu. Namun apa yang terjadi? Melihat orang yang luka parah itu, tergeraklah hatinya oleh karena belas kasihan. Didekatinya orang itu. Dengan lembut ia mengangkat kepala orang itu dan memberinya ia minum. Ia membersihkan luka-luka orang itu dan mulai membalutnya.
Kemudian ia menaikkan orang Yahudi yang luka itu ke atas keledai dan membawanya ke tempat penginapan. Di situ dia merawat orang yang luka itu. Esoknya dia menyerahkan sejumlah uang pada pemilik penginapan. Katanya, "Aku akan pergi sebentar, tolong rawat dia. Jika membutuhkan sesuatu, belilah. Dan kalau uang ini kurang, aku akan menggantinya setelah aku kembali." Lalu Tuhan Yesus bertanya pada ahli Taurat itu, "Siapa dari ketiga orang yang lewat itu yang mengasihi sesama? Yang mana menurut kalian?" "Ya, tentu orang Samaria itu." Tuhan ingin kita semua juga mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Ingat pesan Tuhan Yesus. Ya, mari kita menyanyikan satu lagu, "Kasihilah Tuhanmu." Sudah mendengarkan firman Tuhan, yaitu tentang hukum utama, yaitu tentang kasih. Oke, sekarang supaya kita mengingat firman Tuhan tentang mengasihi, kita nyanyi "Kasihilah Tuhanmu". Sebelum kita akhiri ibadah online kita pada pagi hari ini, mari kita
bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan telah memberkati saya, telah memimpin saya untuk mengikuti kebaktian online pada pagi hari ini. Tuhan, berkati nyanyian kami, berkati firman kami yang sudah kami dengarkan. Biarlah Tuhan, apa yang kami dengarkan, apa yang kami nyanyikan di pagi hari ini benar-benar dapat menguatkan iman kami. Tuhan Yesus, berkati kesehatan anak-anak kami, berkati sekolahnya Bapa, dan berkati juga keluarga anak-anak kami. Biarlah Tuhan semuanya memimpin di dalam kehidupannya. Berikan sukacita, kedamaian di dalam keluarga anak-anak sekolah minggu GKI Marta Dirja. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita harus meninggalkan kelakuan-kelakuan kita yang tidak baik. Kita tidak mau seperti dulu lagi. Kita mau menjadi hidup yang baru. Anak-anak maukah? Karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan kita. Oleh sebab itu, kita bernyanyi, ku tak mau seperti dulu lagi.